Aceh Besar dalam istilah Aceh disebut Aceh Raya, karena daerah inilah yang pada mulanya menjadi inti kerajaan Aceh, beserta beberapa daerah yang telah menjadi bagian dari wilayah Kota Banda Aceh, Kabupaten Pidia, Pulau Weh Sabang, hingga Aceh Barat. Di sini pula terletak ibu kota kerajaan yang bernama Bandar Aceh atau Bandar Aceh Darussalam. Untuk nama Aceh Raya, ada juga yang menamakan dengan sebutan Aceh Liasagoa atau Aceh Segitiga. Awalnya Aceh Besar merupakan daerah yang terdiri dari 3 kewedanan, yaitu Kewedanan Selimum, Loknga, dan Sabang. Namun dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1956, Kabupaten Aceh Besar disahkan menjadi daerah otonom dengan ibu kotanya pada waktu itu adalah Banda Aceh dalam wilayah hukum Kota Madiah Banda Aceh. Seiring tuntutan dan perkembangan daerah yang semakin maju dan berwawasan luas, sejak tahun 1969 mulai dirintis usaha pemindahan ibu kota Aceh Besar dari wilayah Banda Aceh, hingga dikeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1976 tentang pemindahan ibu kota Kabupaten Daerah Tingkat 2 Aceh Besar dari wilayah Kota Madiah Banda Aceh ke Kota Janto. Pada 29 Agustus 1983, pemindahan ibu kota kabupaten mulai dilakukan secara bertahap, termasuk seluruh aktivitas perkantoran daerah tingkat 2, hingga akhirnya diresmikanlah Kota Janto sebagai ibu kota Kabupaten Aceh Besar oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia pada masa itu Suparjo Rustam pada tanggal 3 Mei 1984 yang diperingati sebagai Hari Ulang Tahun Kota Janto. Memasuki usia 37 tahun, Kabupaten Aceh Besar mengalami kemajuan pembangunan yang menggembirakan di tengah sejumlah tantangan dan persoalan dalam setiap periode pemerintahan. Sejumlah prestasi dan keberhasilan pembangunan berhasil diraih Kabupaten Aceh Besar dari berbagai bidang. Keberhasilan berbagai program pemerintah tersebut tidak terlepas dari sikap mental, ketegasan, dan kedisiplinan para penyelenggara pemerintahan di bawah kepemimpinan pasangan Bupati dan Wakil Bupati Insinyur Mawardi Ali dan Tengku Haji Husaini Abdul Wahab. Keduanya mendapat kepercayaan rakyat untuk memimpin Kabupaten Aceh Besar periode 2017-2022 setelah unggul dalam Pilkada tahun 2017 dengan perolehan 110.000 suara pemilih. Secara geografis, Kabupaten Aceh Besar terletak antara 5 derajat lintang utara dan 95 derajat bujur timur. Batas wilayah didelineasi berdasarkan batas-batas dari Kabupaten Aceh Besar adalah sebelah utara dengan Selat Malaka, sebelah selatan dengan Kabupaten Aceh Jaya, sebelah barat dengan Kabupaten Pidia, dan sebelah timur dengan Samudra Indonesia. Kabupaten Aceh Besar sendiri memiliki luas wilayah 2.903,50 km persegi atau 5,11% luas Provinsi Aceh. Kabupaten ini memiliki 23 wilayah kecamatan, 68 mukim, dan 604 kampung atau desa, tersebar dari kaki Gunung Selawah perbatasan dengan Kabupaten Pidia sampai kaki Gunung Gurute perbatasan dengan Kabupaten Aceh Jaya, hingga ke kawasan Kepulauan Pulau Aceh. Aceh Besar memiliki kawasan pesisir dengan panjang pantai 334 km dan luas perairan laut 2.796 km, mengelilingi 2 pulau besar dan 21 buah pulau kecil. Aceh Besar juga memiliki 8 kecamatan pesisir, terdiri 83 kampung atau 10% desa yang berada di pesisir pantai. Semua keindahan objek wisata di Aceh dapat dengan mudah untuk dinikmati, karena aksesibilitas menuju tempat-tempat wisata di Aceh sudah tersedia. Semua lokasi tujuan wisata itu dapat dikunjungi melalui jalur darat, laut, dan udara.
tersedia pula penerbangan internasional ke Aceh, seperti dari Penang, Kuala Lumpur, dan juga Jeddah, termasuk rencana pembukaan jalur penerbangan baru dari Aceh ke India atau Port Blair, serta rute Sabang, Bukit Langkawi. Semua keindahan itu membuat jumlah wisatawan yang berkunjung ke Aceh terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada 2018, kunjungan wisatawan ke Aceh mencapai 2,5 juta orang atau naik sekitar 20% dari tahun 2017. Tahun 2019, kunjungan wisatawan mencapai 3 juta orang, walau pada tahun 2020 hingga kini mengalami penurunan karena pandemi COVID-19. Kabupaten Aceh Besar memiliki potensi pariwisata yang cukup besar. Objek wisata di Kabupaten Aceh Besar terdiri dari 3 jenis, yaitu objek wisata budaya, objek wisata alam, dan objek wisata dengan minat khusus. Sektor pariwisata di Kabupaten Aceh Besar sempat mengalami masa suram sepanjang tahun 2020 karena pandemi COVID-19 yang melanda dunia, termasuk Indonesia dan Provinsi Aceh. Banyak masyarakat yang menggantungkan perekonomian dari sektor wisata mengalami kesulitan pendapatan, baik pengelola lokasi wisata, kuliner, pedagang, penyewaan alat wisata, transportasi, pemandu wisata, penginapan, penjaga pantai, dan berbagai profesi lain yang berhubungan langsung dengan pariwisata. Sektor pariwisata adalah sektor yang paling besar dampak terhadap pengaruh penyebaran COVID-19 ini. Untuk itu kita di tahun 2021 ini akan menjadikan sektor pariwisata ini juga merupakan salah satu prioritas daripada pembangunan Aceh Besar, karena salah satu pendapatan kita dari pendapatan masyarakat itu adalah banyak dari sektor pariwisata. Banyak daerah-daerah masyarakat sekitar tempat wisata itu yang selama ini ya pendapatan mereka terus berkurang. Jadi dengan adanya program untuk kembali menjayakan di sektor wisata ini mudah-mudahan ya pendapatan masyarakat akan hidup kembali, daya beli akan meningkat, dan pertumbuhan ekonomi akan baik. Provinsi Aceh juga pernah memenangkan World Best Airport for Halal Traveler. Bandara Sultan Iskandar Muda Belang Bintang yang berada di Kabupaten Aceh Besar dinobatkan sebagai salah satu bandara udara terbaik di dunia untuk perjalanan wisata halal. Kebangkitan pesona cahaya Aceh di era adaptasi kebiasaan baru melalui New Normal Living in Harmony with Corona adalah sebuah keniscayaan pilihan hidup yang tidak bisa dihindarkan. Namun dengan pandemi COVID-19 yang melanda dunia, termasuk Indonesia dan Provinsi Aceh, jumlah kunjungan wisatawan mengalami penurunan yang sangat drastis. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Aceh, pada bulan Januari 2021, jumlah penumpang yang tercatat di Bandara Udara Iskandar Muda mencapai 25.481 orang, atau mengalami penurunan sebesar 29,59% jika dibandingkan dengan bulan Desember 2020. Secara total di Provinsi Aceh, jumlah penumpang pada bulan Januari 2021 mencapai 27.262 orang, mengalami penurunan dibandingkan bulan Desember 2020 sebesar 30,11%. Pada bulan Januari 2021, terdapat 474 penerbangan dalam negeri di 7 bandara dalam Provinsi Aceh. Pandemi COVID-19 menyebabkan tidak adanya penerbangan luar negeri, hingga tidak ada wisatawan mancanegara yang masuk melalui pintu kedatangan bandara di Provinsi Aceh selama tahun 2021. Sementara tingkat penghunian kamar hotel berbintang di Provinsi Aceh pada bulan Januari 2021 sebesar 20,13%, mengalami penurunan sebesar 11,63 poin dibandingkan bulan Desember 2020, dan jika dibandingkan dengan bulan Januari 2020 mengalami penurunan sebesar 15,23 poin.
Memasuki tahun 2020 saat diberlakukan masa new normal, dengan tetap menerapkan protokol kesehatan, pemerintah Kabupaten Aceh Besar mencoba kembali membangkitkan dan mempromosikan sektor pariwisata yang memiliki potensi pemasukan pendapatan bagi daerah. Alhamdulillah untuk tahun 2021 ini menjadi prioritas utama dari pemerintah Kabupaten Aceh Besar dalam rangka bagaimana kita menggiatkan kembali pertumbuhan ekonomi Aceh Besar terutama di sektor pariwisata ini. Nah, upaya-upaya yang kita lakukan adalah bagaimana dengan penurunan daripada angka penyebaran COVID khususnya di Kabupaten Aceh Besar, ini adalah salah satu upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka kita menunjang kembali pariwisata ini. Dan kita selalu melakukan edukasi kepada masyarakat dalam hal protokol COVID, dan alhamdulillah mungkin dengan gencarnya pemerintah Kabupaten Aceh Besar mensosialisasi tentang protokol COVID ini memberi dampak yang sangat luar biasa, terutama terhadap penurunnya angka penyebaran COVID di Kabupaten Aceh Besar. Untuk potensi wisata alam di Kabupaten Aceh Besar, terdapat puluhan lokasi wisata pantai dan laut, serta air terjun. Pantai Lampu, untuk objek wisata khusus terdapat di Kecamatan Lunga, yaitu Pantai Babah II, Pantai Lampu, dan sejumlah lokasi pantai lain. Dengan ombak yang cukup besar di daerah pantai tersebut dan pemandangan yang sangat indah, menjadikan daerah tersebut menjadi tujuan wisata untuk selancar atau surfing. Hingga tebing karang yang dijadikan media latihan bagi pecinta olahraga panjat tebing. Pantai Ujung Bate, destinasi wisata alam pantai yang menarik kita kunjungi adalah Pantai Ujung Bate, salah satu pantai yang cukup populer di Aceh Besar. Pantainya berlokasi di Kecamatan Masjid Raya, berlokasi kurang lebih 17 km dari pusat kota Banda Aceh. Pantai ini masih jauh dari adanya sampah. Eksotisme pantai ini pun juga bisa Anda lihat dari lautannya yang berwarna biru toska yang sangat cantik. Pantai Lokme. Pantai Lokme menjadi destinasi wisata yang wajib dikunjungi karena menyuguhkan pemandangan yang cukup unik. Keindahan tersebut juga semakin lengkap dengan adanya deretan pohon gerumbang yang tumbuh di sekitar pantai. Dari pusat kota Banda Aceh, pantai ini bisa ditempuh sekitar 40 km ke arah Kampung Lamreh, Kecamatan Kluang Raya. Pantai ini banyak dijadikan pengunjung sebagai lokasi untuk diunggah ke media sosial, termasuk artis dan turis mancanegara. Air terjun Suhom. Lokasi air terjun tepatnya berada pada Desa Krungkala, Kecamatan Lung, Kabupaten Aceh Besar. Untuk mencapai lokasi dari air terjun Suhom, wisatawan setidaknya harus menempuh jarak kurang lebih 75 km atau melakukan perjalanan sekitar 1 jam lebih dari Banda Aceh. Meskipun lokasinya yang jauh dari ibu kota, tempat ini sangat layak untuk dikunjungi ketika berada di Aceh. Air terjun Suhom menawarkan pesona alam nan asri, alami, serta kondisi udara yang masih belum tercemar oleh polusi. Wisatawan juga bisa menikmati segarnya gemercik air yang berasal dari mata air pegunungan. Tak jarang ketika musim liburan, tempat ini selalu ramai diserbu wisatawan lokal. Air terjun Suhom yang mempunyai ketinggian 590 meter menawarkan pemandangan yang cukup eksotis, di mana di sekelilingi air terjun terdapat pepohonan dan kolam alam. Pantai Lok Mata Ia Ujung Pancu. Pantai Ujung Pancu merupakan lokasi terbaik untuk menikmati matahari terbenam atau sunset. Pantai Ujung Pancu dengan daerah perbukitan digunakan sebagai wisata pemancingan.
Teluk Mata Air adalah salah satu pantai yang tersembunyi di daerah ujung Pancu. Lokasi ini tidak terlalu jauh dari pelabuhan Ulelu, Kota Banda Aceh. Pantai ini sangat menarik karena suasana di sekitar pantai yang diapit perbukitan. Dengan ukuran pantai sekitar 20 hingga 30 meter, serasa membuat kita memiliki pantai pribadi. Pemandian air panas Yesuum. Pemandian air panas ini tepatnya berlokasi di Desa Yesuum, Kecamatan Masjid Raya atau yang lebih dikenal dengan Klung Raya. Ketika memasuki kawasan Yesuum, aroma belerang mulai tercium. Di sini terdapat 2 kolam besar, satu buat kaum Hawa dan satu buat kaum Adam. Masing-masing pemandian mempunyai kolam kecil yang dangkal khusus untuk anak-anak. Di sini kita dapat merasakan sensasi berendam di air panas yang berada persis di kaki bukit Gunung Meng atau Gunung Emas. Dan tentu saja, air panas tersebut mengandung berbagai zat yang baik untuk kesehatan tubuh. Sambil menikmati hangatnya air, kita juga disuguhkan dengan pemandangan alam, pegunungan Klung Raya, dan keindahan gunung vulkanik Selawak. Arung Jeram Sungai Jalin. Ada satu lokasi wisata di Aceh Besar yang bisa kita kunjungi di kawasan perbukitan Jalin, Kota Janto. Inilah wisata air Arung Jeram. Kita hanya membutuhkan waktu sekitar 1 jam perjalanan menuju lokasi. Titik awal penempatan perahu dimulai sekitar jembatan Rangka Baja Desa Jalin, lalu mengarungi sekitar 7 km sungai atau kurang lebih 1 jam perjalanan menuju titik akhir atau finish yang seru dan menantang. Berolahraga rafting di Sungai Jalin masih tergolong aman bagi pemula dan siapa saja yang ingin berakhir pekan membawa keluarga. Selain tak banyak bebatuan, arus Sungai Jalin masih landai dan kompromis. Jalur pengarungan di Sungai Jalin pun cocok untuk mereka yang menyukai petualangan alam bersama keluarga. Aceh Besar bukan hanya memiliki objek wisata religi bernuansa Islam saja yang menarik dikunjungi, tapi juga wisata sejarah yang sayang jika dilewatkan. Benteng Indrapatra. Seperti situs Benteng Indrapatra, peninggalan Kerajaan Lamuri, kerajaan Hindu pertama di Aceh, yang berdiri sebelum masa kerajaan Islam di Aceh. Benteng Indrapatra ini terletak di Desa Ladong, Kecamatan Masjid Raya Aceh Besar, sekitar 19 km dari kota Banda Aceh. Menuju arah ke Pelabuhan Klung Raya, jalur ini dapat dikatakan sebagai jalur sejarah, karena di sepanjang jalur tersebar beberapa tempat yang memiliki nilai-nilai sejarah. Di antaranya Bukit Makam Kuno Kerajaan Lamuri, tugu pendaratan armada Jepang pertama kalinya di Aceh, Benteng Iskandar Muda, Makam Laksamana Kemalahayati, dan Benteng Inong Balek. Benteng ini terdiri dari sebuah benteng utama yang berukuran 4.900 meter persegi dan 3 benteng lainnya, tapi 2 di antaranya telah hancur ketika tsunami Aceh. Konstruksi benteng tersebut disusun dari bongkahan-bongkahan batu gunung yang direkatkan dengan campuran kapur, tumpukan kulit kerang, tanah liat, dan putih telur. Di dalam benteng utama terdapat 2 stupa dengan kubah di atasnya. Di masing-masing stupa memiliki sumur. Air di dalam sumur itu digunakan oleh umat Hindu untuk mensucikan diri ketika akan melaksanakan ritual ibadah. Keberadaan Benteng Indrapatra sangat dekat dengan laut lepas. Kerajaan Lamuri mendirikan benteng ini untuk membentengi wilayah-wilayahnya dari ledakan meriam kapal Portugis yang datang dari arah Selat Malaka. Wilayah kekuasaan Kesultanan Lamuri mencakup daerah yang sekarang masuk sebagai wilayah administratif Kabupaten Aceh Besar. Menurut catatan sejarah, Benteng Indrapatra dibangun oleh putra Raha Harsa
yang berkuasa di India. Keberadaan benteng Indrapatra menjadi bukti peninggalan sejarah tentang pengaruh agama Hindu dari India menyebar ke daerah pesisir utara Aceh Besar. Selain itu, benteng tersebut merupakan satu dari 3 benteng yang menjadi penanda wilayah kerajaan Hindu di Aceh, yaitu Indrapatra, Indrapuri, dan Indrapurwa. Aceh Besar juga memiliki objek wisata syariah berupa masjid dan makam raja kuno. Salah satunya Masjid Tuha Indrapuri. Masjid Tuha Indrapuri dibangun oleh Sultan Iskandar Muda pada tahun 1707 sampai dengan 1636 atau pada 1618 Masehi. Sebelum dijadikan masjid, bangunan itu merupakan candi milik kerajaan Hindu-Buddha pra-Islam pertama di Aceh yang dibangun pada abad 10 Masehi. Oleh sebab itu, bangunan masjid tersebut memiliki keunikan tersendiri dibandingkan dengan masjid-masjid lainnya yang berada di Aceh, karena terbangun di atas candi atau benteng. Bangunan tua itu memiliki luas 33.875 meter persegi yang dilingkari oleh tembok bekas pondasi candi. Untuk bahan bangunan utama masjid itu sampai sekarang masih berkonstruksi kayu dan kubahnya berbentuk piramida memiliki 4 tingkat yang berjarak antara 2 hingga 4 meter. Sedangkan untuk tinggi bangunan masjid yang masih dijadikan sebagai tempat ibadah warga sekitar itu mencapai 11,65 meter. Selain itu, masjid itu memiliki 36 tiang penyangga. Kayu yang menopang atap hingga saat ini masih kayu lama dan belum pernah diganti. Sementara itu, di dalam masjid terdapat ukiran kaligrafi kuno yang terdapat pada setiap sudut masjid. Jarak masjid yang merupakan salah satu situs sejarah penting bagi perjalanan Islam di Aceh tersebut dari Banda Aceh memiliki jarak sekitar 25 km. Untuk menuju ke lokasi bisa ditempuh melalui Jalan Lintas Nasional Banda Aceh Medan. Dari Banda Aceh dapat dicapai dengan waktu tempuh sekitar 35 menit, baik itu dengan menggunakan angkutan umum ataupun angkutan pribadi. Menurut catatan dalam agama Islam, Masjid Tuha Indrapuri yang memiliki 4 tingkat ini memiliki makna tertentu, yakni mulai tentang syariat, tarekat, hakikat, dan makrifat. Sementara di kawasan Kaju banyak terdapat situs makam raja yang sejak dulu terkenal sebagai tempat kediaman para keluarga raja. Sejarah mencatat Tuanku Hasim Banta Muda sekitar tahun 1848 sampai dengan 1897, Wali Sultan Muhammad Daud Shah dan Panglima Perang Aceh yang melawan Van Swieten dilahirkan di kawasan tersebut. Kawasan ini juga dikenal sebagai tempat berdiam Wazir Sultan Panglima Paduka Sinara yang juga Ule Balang Pulau Weh atau yang disebut kepala pemerintahan dalam Kesultanan Aceh yang memimpin sebuah daerah atau sagoa. Terdapat juga Ule Balang lain yang terkenal Tengku Paya Ule Balang, Mukim Paya, dan Lambada adalah anggota Dewan 8, yaitu 8 pembesar Aceh yang melakukan lobi melawan Belanda di Penang. Wisata kuliner Aceh Besar. Di Pantai Lampu juga tersedia sejumlah pilihan kuliner Aceh Besar menjadi tujuan favorit wisatawan baik lokal hingga mancanegara yang menyajikan masalah olahan ikan laut segar. Hari ini adalah kita bagaimana ekonomi yang kemarin di 2020 kita hancur-hancuran, tapi kita hari ini mencoba untuk bangkit di tengah pandemi. Tapi ini adalah alhamdulillah pada saat ini masyarakat kita sudah memahami tentang bagaimana menjaga protokol kesehatan dan dengan ekonomi yang sedikit bangkit di tengah pandemi ini.
Pemerintah Kabupaten Aceh Besar melalui Dinas Pariwisata melakukan berbagai upaya untuk mendukung geliat sektor pariwisata, seperti melakukan pelatihan pemandu wisata di seluruh Aceh Besar. Di Kota Janto sebagai ibu kota Kabupaten Aceh Besar juga memiliki objek wisata kuliner yang menjadi tujuan favorit pengunjung dari berbagai daerah di Aceh dan juga luar Aceh, dengan menyediakan menu ikan segar langsung dari kolam air tawar. Untuk 2021 kita berharap sektor ini kembali pulih. Kita berkoordinasi, kita berkonsolidasi dengan para pengelola. Kita sering berkomunikasi untuk bagaimana berbenah di masing-masing sektor ini. Nah, kita berharap di tahun 2022 nanti, apalagi pandemi ini terus pulih dan sektor pariwisata bisa bangkit kembali. Berdasarkan data dari Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPK) di Aceh Besar, dari sektor pariwisata, pendapatan asli daerah yang diperoleh Kabupaten Aceh Besar yang terrealisasi seperti pajak hotel dari target 320 juta terrealisasi 855.920.552 rupiah atau 270,60%. Kemudian pajak restoran 400 juta terrealisasi menjadi 1.156 juta lebih atau 289,25%. Sejumlah tantangan dalam mengelola sektor pariwisata di Aceh Besar menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Aceh Besar, seperti pengelola lokasi, keamanan dan kenyamanan pengunjung, tiket masuk dan harga kuliner di lokasi wisata. Dan tentunya yang paling utama, pengunjung tetap harus mengikuti dan menghormati pelaksanaan syariat Islam yang diterapkan di Kabupaten Aceh Besar. Dengan pembangunan di sektor pariwisata akan menjadi potensi pendapatan tidak hanya bagi pemerintah, tapi juga bagi pengusaha dan masyarakat yang bergantung dari kunjungan wisatawan ke Kabupaten Aceh Besar.